Ia mengatakan barang siapa yang keberatan jika Wang Yan mengambil salah satu panggung monumen ini, maka silakan maju untuk melawannya. Semuanya pun seketika langsung terdiam meski tetap merasa kalau ini tidaklah adil. Di saat yang bersamaan, King Xi maju mengambil panggung ketiga, disusul oleh Wang Fujing yang mengambil panggung keempat, Teng Lei mengambil panggung kelima, dan Mu Xianxian mengambil panggung keenam. Sekarang hanya tersisa 4 panggung. Dengan percaya diri, Lindong berniat untuk mengambil panggung ke-7, namun ia dihentikan oleh Wang Tong. Menurut Wang Tong, orang yang tidak memiliki sekutu dan bahkan telah dibuang oleh klannya sendiri tidak layak untuk mengambil bagian. Lindong pun menepisnya dengan mengatakan kalau Wang Tong sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menentukan layak tidaknya seseorang mengambil bagian di panggung ini, karena siapapun bisa mendapatkannya. Lindong pun juga mempertanyakan bagaimana bisa Wang Yan mengambil panggung padahal jika dinilai dari segi kekuatan dirinya masih berada jauh di atasnya. Pernyataan Lindong pun mendapatkan dukungan dari para peserta lain yang membuat Wang Tong sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lantas kemudian ia pun bersiap untuk merilis teknik serangannya dengan dalih ingin memberi pelajaran kepada Lindong agar berhenti menjadi bocah yang sangat sombong. Mereka sama-sama merilis teknik tapak iblis prasasti emas. Namun terlihat setelah benturan kalau teknik milik Wang Tong masih lebih unggul dari milik Lindong. Lingkar meminta tetua Lin Mo agar menghentikan pertarungan tersebut, namun Lin Mo menolak karena sebenarnya ia juga penasaran dengan tekad dan keberanian Lindong. Wang Tong memberi peringatan agar Lindong segera menyingkir kalau masih ingin selamat karena berikutnya ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun tentu bukan Lindong namanya jika menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan tombak naga surgawi miliknya sebagai pertanda kalau ia siap melanjutkan pertarungan ke jenjang yang lebih serius. Sadar bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan Wang Tong dengan kekuatan setengah-setengah, Lindong pun merilis teknik transformasi keranaga iblis dikombinasikan dengan teknik tubuh halilintar perunggu, mulai terlihat cukup bisa mengimbangi Wang Tong, bahkan sesekali mendesaknya. Situasi pun semakin memanas ketika banyak orang yang mulai meragukan kekuatan dari klan Wang. Tidak jauh berbeda dari Wang Yan, sepertinya kekuatan dari tetua klan Wang ini memang biasa-biasa saja. Dengan emosi yang makin geram, Wang Tong segera memerintahkan seluruh murid klan Wang untuk mengkeroyok Lindong. Puluhan murid pun maju untuk menyerang. Namun jangan lupa kalau Lindong tidak sendirian. Kekuatan dari binatang roh sekelas Xiaoyan juga tidak bisa dipandang remeh. Hanya dengan aumannya cukup membuat para murid klan Wang menjadi ketar-ketir. Dan jangan lupakan juga kalau Lindong baru saja mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi. Tidak tanggung-tanggung, Lindong pun memberinya ratusan pil yuan murni untuk mengisi daya dari boneka simbol tersebut agar sanggup menghancurkan pertahanan dari Wang Tong. Nah, kalau sudah begini tidak akan ada lagi yang berani untuk meragukan kelayakan dari Lindong. Ia pun segera maju untuk mengambil panggungnya tepat berada di samping Mu Xianxian. Wang Yan sempat meremehkan Lindong karena menang hanya berkat boneka simbol. Namun Lindong langsung membungkamnya dan mengatakan kalau ia bisa memukul bokong Wang Yan sampai terpental bahkan hanya dengan tangan kosong. Singkat cerita, setelah ke-10 panggung sudah terisi, sebuah cahaya keemasan meluap dari dalam monumen sebagai pertanda kalau monumen seni bela diri penciptaan telah terbuka. Ke-10 peserta pun mulai berkultivasi untuk menerima anugerah dari monumen kuno tersebut. Kita fokus kepada Lindong. Cahaya keemasan membawa kesadarannya ke sebuah dimensi lain yang nampak seperti alam bawah laut dengan pohon besar yang menghiasinya. Xiaode menerangkan bahwa seharusnya tempat ini merupakan ruang dimensi seni bela diri dari monumen bela diri penciptaan, dan semua harta roh yang berada di sini kemungkinan adalah warisan yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Namun beberapa harta setelah dicek tidak ada yang menunjukkan kekuatan bela diri penciptaan. Sampai ketika Xiaode melihat sebuah bola bercahaya yang melesat dengan cepat dan menyuruh Lindong agar bergegas menangkapnya. Dijelaskan bahwa cahaya itu merupakan jiwa dari monumen bela diri, sehingga jika Lindong berhasil menangkapnya, maka bisa memaksanya untuk memberitahunya di mana letak dari seni bela diri penciptaan. Singkat cerita, Lindong telah berhasil menangkapnya dan ternyata wujud dari jiwa tersebut adalah seorang anak kecil. Ia nampak ketakutan seperti ada sesuatu yang sedang memburunya. Seketika situasi pun berubah menjadi sangat menyeramkan dengan aura merah pekat serta kemunculan dari makhluk-makhluk jahat. Persis seperti ingatan kilas balik yang Lindong saksikan sebelumnya mengenai penyebab runtuhnya sekte kuno. Pada awalnya berpikir kalau ini hanyalah proyeksi ingatan paling menyakitkan